semua, selamat datang di vlognya Kedepolitan. Jadi sekarang ini kita lagi di Makassar. Saya sama Mas Peter lagi ikut acara Backcraft. Kebetulan mungkin ada slot kosong ya. Dan memang request dari anak-anak Makassar, ternyata Om Peter minta untuk datang ya, untuk datang Om Peter sebagai materinya. Dan sekarang di sini ada sekitar 1030 yang terregistrasi untuk hadir di acara sekarang. Itu ruangannya pasti padat banget, kebayang, karena orang-orang yang keren yang datang ke sini. Dan sekarang aku sama Om Peter mau bahas soal apa ya Om tadi? Soal ini ya, gimana, apa sih harus dilakukan sama programmer yang baru belajar gitu, atau enggak dia baru mahasiswa, baru masuk dan ingin naikin tingkatnya lebih cepat. Sebenarnya apa sih harus dilakukan selain tugas-tugas kuliah, selain exercise sendiri, apa sih, ada nggak sih cara yang lebih baik untuk dilakukan? Nah gitu Om palingnya. Paling sih sebetulnya mungkin kalau saya mau share sesuatu tentang belajar programming, mungkin saya lebih suka untuk melihat apa yang sudah saya lakukan bertahun-tahun lalu untuk sampai ke titik ini. Nah, itu jadi mungkin saya lebih suka untuk cerita pengalaman bagaimana bisa sampai ke level yang sekarang. Nah, kalau saya berkaca ke zaman yang waktu saya pertama kali baru kenal komputer, terus mulai belajar programming, apa sih yang saya lakukan waktu itu? Zaman itu sih belum terlalu canggih, memang saya tahu. Cuman yang saya lakukan adalah itu saya baca banyak, rajin baca. Itu pertama, itu kewajiban deh. Dengan resource yang waktu itu masih terbatas, itu saya berusaha sebisa mungkin untuk rajin membaca, baca semua resource. Terus karena saya waktu itu belum bisa belajar, belum bisa ngoding, yang saya lakukan waktu itu adalah baca codingan orang. Jadi lihat polanya kayak gimana. Lihat dia tuh bagaimana sih dia sampai loginnya ini bisa jadi dari mana. Saya mesti cari tahu. Ya, baca kan, itu bagian dari baca. Iya, bagian dari baca. Jadi saya baca tuh, dari sini dia lari ke sini. Ternyata dia mesti dilempar ke function ini dulu, terus dia balik lagi. Kalau dia benar balik ke sini terus. Begitu cara kerjanya. Nah itu, dan itu yang saya lakukan untuk program-program yang sudah di zaman waktu itu. Zaman waktu itu sih memang terus terang belum terlalu banyak. Oke, apa tuh dulu bahasanya atau apa yang? Zaman itu waktu itu masih Foxpro, Clipper, Cubase. Ada yang tahu kan Foxpro, Cubase? Itu masih zaman masih apa? Tahun berapa nih? Layar hijau, tulisan hijau hitam gitu. Iya betul. Astaga, itu zaman terakhir menyentuh Pascal loh tahun 2005. Karena waktu itu kan Windows 31 aja, Windows belum keluar. Sudah keluar tapi masih versi DOS. Windows itu udah lama ya. Ya memang itu bahasa programming yang lama. Tapi intinya adalah zaman itu karena belum terlalu banyak, tapi saya udah mulai coba semua program programming itu, lihat mereka punya. Ternyata di bahasa programming ini begini modelnya, terus di bahasa programming ini begini modelnya. Dengan begitu saya dapat insight, saya akan pilih mana yang terbaik buat saya. Nah itu kadang-kadang ini yang suka salah di persepsi sama newbie, karena mereka nggak pernah coba, cuma coba satu, akhirnya seolah-olah itu yang terbaik. Padahal kalau dia banyak baca, banyak belajar, banyak lihat program yang lain, mungkin dia akan nemu sesuatu yang lebih cocok dengan gaya dia gitu. Karena kan saya juga nggak bisa bilang bahwa yang lain, yang ini bagus, yang lain jelek. Faktanya kan semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Setuju banget itu. Dan memang gaya setiap coding kan beda-beda setiap bahasa. Jadi saya lebih suka mereka untuk ayolah lihat dulu semua, nanti kayak orang pilih pacar aja gitu. Mana yang kira-kira mana yang cocok di hati. Tapi ya. Om, kalau programmer kan nangka ada pacaran. Nah, itu dia makanya ada, tapi ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Okay. Itu sih mungkin tips yang bisa saya kasih sama pemula. Tapi setelah dia sudah di level udah mulai ketemu yang dia suka, nah yang dia suka ini sekarang mestinya harus dikembangkan nih. Jadi harus ditambahkan dengan ilmu-ilmu lain yang bisa mendukung dia punya yang satu ini, yang surrounded, istilahnya yang bisa menopang gitu. Kan kalau kita bicara misalnya web gitu ya, kan bukan hanya web aja untuk namanya aplikasi
akan banyak tambahan-tambahan lain. Nah ini harusnya yang menjadi pendukung dari skill utama kita supaya dia makin lama makin tinggi gitu. Jadi nggak usah fokus itu dalam pengertian satu yang dia kuasai, yang lain itu untuk nopang dia punya skill yang satu itu. Mungkin itu tujuannya dengan melihat yang lain itu memperluas gaya codingnya, memperluas wawasannya juga. Iya betul, memperkaya istilahnya. Wah saya dapat insight nih, berarti kalau misalnya saya pakai JavaScript ini website akan jadi lebih bagus. Terus misalnya kalau saya pakai teknologi Node.js, wah website ini jadi lebih kencang. Terus kalau misalnya saya pakai ini, jadi gitu-gitu. Jadi menambah gitu. Nah itu aja yang satu ini yang dikuatin, tapi yang lain Dikuatin yang juga. Mopang gitu ya. Nah, itu yang bagus. Kalau secara praktisnya mungkin jadi kayak kita misalnya ngerjain tugas atau ada tugas dari dosen itu misalnya dimintanya PHP, coba explore di bagian frontend-nya pakai React.js atau enggak pakai bahasa-bahasa yang baru, bahasa pemrograman yang baru, dan itu bisa memperluas wawasan kita. Dan sering baca dokumentasinya atau enggak gimana cara penggunaan dari bahasa itu mungkin itu bisa lebih praktikal lagi ya nanti. Kalau kita sudah bicara teknologi yang lebih baru sekarang, saya harus bilang bahwa yang kayak React.js, Angular itu memang somehow mungkin lebih bagus dari sisi tampilan, dari sisi performance. Terus gimana dengan positioning PHP sekarang? Nah, kalau saya bilang positioningnya sekarang adalah PHP itu sebagai entry-nya mereka untuk masuk dulu. PHP untuk belajar. Basic awalnya itu dia harus di PHP dulu. Di PHP dulu cuma untuk dapat programmingnya gitu, untuk belajar programming. Nah, nanti dia mau melangkah kemana itu tinggal terserah dia. Karena kalau saya lihat orang yang mau coba lompat langsung ke React gitu, pusing dia tuh langsung. Karena tingkat kesulitannya itu lebih susah dari PHP. Dokumentasinya juga lebih sedikit. Jadi kalau ada trouble, kemungkinan dia akan lebih susah untuk survive ketimbang kalau kita belajar PHP dulu. Betul. Nah, jadi saya lebih suka saranin mereka untuk dimulai dari PHP dulu. Iya, untuk basic minimal lah terserah gitu, untuk sekolah dasarnya dulu deh. Buat apa kayak dari PHP dulu aja kan? Di SMP gitu. Nah nanti kalau SMA kamu pilih penjurusan, ya itu terserah deh istilahnya kan. Oh kayaknya saya jurusannya React.js, kayaknya saya Angular. Nah itu boleh itu sebagai pengembangan skill. Kalau saya sih sarannya begitu. Jadi baiknya pas belajar awal itu kita gunakan bahasa yang sudah umum dan sudah banyak dokumentasinya gitu kan. Betul, itu yang perlu kita belajar dari yang umum dan setuju. Nah, barulah dari tadi banyak baca, kemudian latihan juga dengan berbagai bahasa yang bisa memperluas wawasan kita. Kita harus memperdalam dari dasarnya dulu, baru explore ke teknologi baru. Betul ya? Iya, betul. Itu saya yakin tuh learning curve-nya itu lebih landai gitu. Jadi enggak langsung langsung berat kan kalau gini langsung itu. Langsung area biasa kan teknologinya saya bilang ya canggih sih, tapi belajarnya juga. Itu ada ya misalnya tipsnya nggak sih, misalnya seminggu kita harus berapa kali biar cepat ya. Hitung-hitungan Om aja deh kayak gimana? Kalau saya sih idealnya kalau memang dia masih full ke programming, ya ikutin jam kantor aja gitu, 8 jam sehari. Itu sudah boleh dibilang waktu yang paling minim kita untuk belajar gitu, untuk orang yang mau belajar. Tapi kalau bisa lebih dari 8 jam, ya itu kembali ke kemampuan masing-masing orang. Tapi kalau saya dulu sih kayaknya nggak 8 jam deh. bisa 3/4 hari kasih kan gini ya. Nyari bang titik koma pun lama banget ya. Belum terbiasa tuh kayak gitu dulu juga, ingat kayak gimana itu. Makanya. Tapi at least 8 jam deh. 8 jam deh. Kalau masih 4 jam, 3 jam terus kurang ya. Soalnya sekarang teknologi kan cepet gitu. Banget. Kalau belajar cuma 4 jam sehari kurang lah ya. Rasanya kurang. Gitu. Oke deh. Nah gitu teman-teman, jadi beberapa tips dari Mas Peter, dari Om Peter tadi soal belajar dari awal tuh harus gimana sih, apa harus kita lakukan itu. Ternyata intinya dari semua itu kita harus ulat gitu. 8 jam itu ternyata nggak cukup untuk perkembangan teknologi yang sekarang ini. Jadi teman-teman belajar dari awal dulu, algoritma dulu, kemudian bahasa pemrograman yang banyak dokumentasinya dahulu, yang basic yang banyak umum digunakan. Jadi kita bisa nanya banyak orang kan ya, enaknya kayak gitu. Barulah setelah kita menguasai itu,
maju ke teknologi baru dia JS, Angular JS atau Node.js. Oke, gitu. Thanks banget Om Peter. Sama-sama. Kita kebetulan lagi di sini jadi ya sekalian coba lah. Yes. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dah.